Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa dalam program Cakap-Cakap Pendidikan Tribun Medan. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Tribun Medan Bapak Dr. Rudi Gunawan SE MSI. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Trigunadarma Medan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat, Terima Bang kasih Ramon. nih atas waktu dan kehadirannya di studio kami. Iya, sama-sama Bang. Dan nanti kita akan membahas lah ya Bang terkait dengan Bang. apa saja sih yang ada di STEMIK Trigunadarma Medan. Iya. Nah, baiklah Tribuners, ingin tahu informasi apa saja dan gambaran tentang STEMIK Trigunadarma Medan? Sebelumnya mari kita saksikan tayangan berikut. Baik, pemirsa Tribuners, kita langsung saja nih menggali informasi terkait dengan STEMIK Trigunadarma bersama Pak Rudi lah panggilan beliau. Baik Pak Rudi, ini langsung pertanyaan nih terkait dengan bagaimana sih sebenarnya awal berdirinya STEMIK Trigunadarma ini. Ya. Silakan. Pak. Terima kasih. Boleh saya Silakan. buka masker Bang ya, biar lebih jelas. Ya udah. Ya. Prokes tadi ya? Udah level 2 Bang ya. Oh, level 2 ya. Mudah-mudahan ke depan level 1 Amin. ya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian ya. Para Tribuners ya dimanapun berada ya, dan Bang Ramon ya. Siap. Jadi STEMIK Trigunadarma itu sudah eksis ya, hampir sudah 2 dekade ya, 20 tahun kita eksis sampai saat ini ya. Kita berdiri dimulai dari tahun 2001 Bang. 2001. Nah, jadi alhamdulillah insya Allah bulan depan ya, tepatnya tanggal 11 November 2021 ini kita merayakan milad yang ke-20 Bang. Nah, jadi ya kita lihat histori kita ya cukup panjang, artinya dimulai kita dari dulu yang berdiri atas nama lembaga ya, mulai kursus, kemudian alhamdulillah mengalami pengembangan ya, kita buka program diploma 1 sampai juga dengan D3 ya, namanya AMIK Trigunadarma. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah berubah menjadi STEMIK Trigunadarma. Insyaallah mohon dukungan dan doa kita semua. Siap. Tribun Medan, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menjadi institut atau universitas Trigunadarma. Dan memang step-stepnya seperti itu ya Iya, Bang, dari sekolah tinggi belum langsung dari nol, Bang. dari nol ya, dari universitas. Nah, kalau boleh disampaikan ke pemirsa Tribuners Bang, Ya. program studi apa saja yang ada di STEMIK Trigunadarma ini Bang? Ya baik, untuk saat ini kita menyelenggarakan 4 program studi Bang ya. Program studi terdiri dari 2 program studi strata 1 yaitu sistem informasi dan sistem komputer, kemudian 2 program diploma 3 yaitu manajemen informatika dan teknik komputer. Ya, alhamdulillah seluruh program yang ada di STEMIK Trigunadarma keempat-empatnya sudah terakreditasi predikat B. Dan yang paling favorit itu Bang di program studi apa? Iya, untuk saat ini program favorit kita dan tentunya memiliki jumlah mahasiswa yang terbesar ya, banyak, itu dominan adalah program strata 1 yaitu sistem informasi. Sistem informasi dan memang ya kita tak bisa pungkiri juga kan zaman sekarang ini kan ya dengan era digitalisasi mungkin ada kaitannya ya dengan program studi itu ya Bang. Betul sekali Bang. Nah, kalau bisa digambarkan lah Bang, apa saja sih yang dipelajari di program studi informatika itu Bang? Ya, artinya sesuai dengan sekarang kan namanya era revolusi industri 4.0 Bang ya. 4.0. Ya, 4.0 di mana
di sini semua ada era digital ya, bioteknologi, kemudian digitalisasi. Nah, salah satunya adalah menuntut kita semua sudah terlink dengan adanya sistem komputasi. Nah, jadi kita bisa misalkan seperti program Gojek ya. Nah, di Gojek itu semua ada yang namanya AI, artificial intelligence, ya, sistem kecerdasan buatan. Kemudian juga ada namanya data mining ya. Nah, itu semua program yang dibangun oleh sistem Gojek contohnya itu merupakan materi-materi kuliah yang kita ajarkan di kampus kita. Oke, berarti kalau misalnya ya milenial lah nih ataupun sahabat-sahabat Tribunner yang ingin membuat aplikasi dan segala macam tentang terkait program itu dipelajari juga di situ ya, Bang. Insya Allah, mudah-mudahan. Makanya kita menciptakan generasi milenial yang memiliki bisa membangun startup. Nah, dan itu harus mempunyai kreativitas juga dong, Bang ya. Tentunya seperti itu, Bang. Inovasi dan kreativitas tentunya dibutuhkan untuk mendukung terciptanya suatu aplikasi yang inovatif. Ya. Nah, tadi saya dengar dari Bang Rudi terkait akreditas ini kan sudah B ya, Bang ya. Dan memang kan prosesnya itu nggak gampang ya, Bang. Ya, betul. Mungkin bisa diceritain nih, Bang, proses ketika sampai pada akreditas yang cukup baik lah dinilai oleh lembaga. Ya, artinya akreditasi itu ada dua ya, Bang ya. Artinya dari internal dan juga eksternal. Jadi tentunya yang ini sekarang yang dinamakan akreditasi yang dilakukan oleh Ban PT dalam hal ini merupakan akreditasi eksternal. Nah, itu merupakan penilaian yang dilakukan dalam hal ini pemerintah untuk menilai bagaimana mutu pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi untuk memastikan bahwasanya kualitas lulusan-lulusan kita itu memang sudah mumpuni dan saatnya nanti terjun ke dunia kerja. Nah, mungkin bisa bersaing dengan alumni-alumni yang dari PTS. Malah orientasinya jangan hanya lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja juga, benar ya, Bang. Nah, untuk kurikulumnya, Bang, gimana Bang? Bisa disampaikan ke Tribuners? Ya, baik. Jadi untuk kurikulum kita namanya kan kampus IT, Bang ya. Kampus IT tentunya berbeda dengan kampus-kampus non IT yang lainnya. Nah, karena sifatnya kita itu merupakan mempelajari software yang tentunya mengalami update terus. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan software yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi kurikulum kita update dan juga tentunya kita tetap menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, tentunya stakeholder kita ada industri, ya, perusahaan, instansi pemerintah maupun swasta memberikan masukan-masukan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pangsa kerja saat ini. Nah, itu menjadi masukan bagi kita untuk terus merevisi kurikulum-kurikulum kita dan juga tentunya saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga sudah melaunching namanya program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, tentunya kita sebagai salah satu PTS yang siap menyongsong untuk mensukseskan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu. Nah, STIMIK Trigunadarma ini bagaimana menerjemahkan dari keinginan dari Pak Menteri termasuk Kampus Merdeka tadi, Bang? Jadi antara lain kita juga sudah melakukan berbagai bentuk program kerjasama. Tentunya yang pertama kita lakukan yaitu MOU dan selanjutnya kita menindaklanjuti dengan adanya MOA, ya, Memorandum Agreement-nya. Jadi beberapa kampus yang ada tentunya mungkin di Sumatera Utara ini, ya, kemarin kita sudah mulai ada 80 kampus dan tentunya selanjutnya kita juga sudah menindaklanjutinya dengan kampus-kampus yang mungkin memiliki relevansi yang sama, ya. Artinya antara lain kita melakukan pertukaran mahasiswa, salah satunya, ya, kemudian juga adanya mahasiswa magang bersertifikat. Nah, itu kita lakukan MOU dengan industri dan juga perusahaan, instansi pemerintah dan swasta. Dan juga ada juga kampus mengajar, ya. Nah, itu pendampingan ke sekolah-sekolah, ya, SMK, SMA, di mana kita mengirim mahasiswa kita untuk bisa
melakukan pengabdian, ya, mengajar, mendidik adik-adik anak siswa-siswi SMA atau SMK. Dan juga banyak program-program kewirausahaan juga, pengabdian masyarakat, bina desa. Nah, itu merupakan beberapa penjabaran daripada program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu. Nah, kita melihat kan Kampus Merdeka ini kan terlihat sih sebenarnya kan agak gimana ya Bang? Kalau Abang menerjemahkannya, ini tantangan kah atau memang ini suatu hal yang memang agak susah di aplikasi Bang? Ya tentunya karena ini ya saya pikir ini merupakan seperti yang disebut tadi berdua-dua ya. Karena mungkin tantangan bagi kita ya, perguruan tinggi ya, apalagi kita perguruan tinggi swasta Bang ya. Betul. Dan kedua ini menjadi udah suatu ya keharusan. Nah, di zaman saat ini di mana kebutuhan dan tuntutan daripada masyarakat ya, juga itu bagaimana supaya juga lulusan-lulusan kita, alumni-alumni kita bisa beradaptasi, ya, beradaptasi ya di masyarakat, tengah-tengah masyarakat melakukan pengabdian. Nah, jadi saat ini juga Tridharma itu tidak hanya dibebankan kepada dosen, tapi juga mahasiswa juga memiliki Tridharma. Jadi tidak hanya kuliah saja, tapi mereka harus juga ikut meneliti bersama dosen, ikut mengabdi. Nah, tentunya nanti akan dibimbing oleh dosen-dosen lah sebagai pembimbing nanti di lapangan. Dan tetap ada kolaborasi lah ya Bang. Tentunya seperti itu Bang. Nah tadi kita melihat beberapa tayangan ya Bang di awal bincang-bincang kita tadi ini. Nah menariknya Bang, apa sih keunggulan dari STEMIC ini Bang? Baik dari sisi ya mungkin tadi sudah dijelaskan kurikulum, mungkin juga tentang sarana dan prasarananya, seperti apa bisa dijelaskan? Ya baik, jadi tentunya alhamdulillah setiap tahunnya kita memiliki berbagai bentuk prestasi ya. Mungkin yang tahun terakhir ini di tahun 2020 yang lalu ya, sebagaimana biasanya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara itu mengadakan kegiatan evaluasi ya, pemetaan mutu seluruh PTS yang ada di Sumatera Utara. Alhamdulillah STEMIC Trigunadarma itu memenangkan 3 kriteria ya. Kita keluar sebagai juara kedua. Ada kriteria 1 yaitu visi misi tujuan dan strategi. Kemudian kriteria kelima itu terkait dengan tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Dan terakhir kriteria 9 itu merupakan luaran dan capaian daripada perguruan tinggi. Dan berhasil mengalahkan beberapa kompetitor ya. Dari 200-an kita seluruh Indonesia Bang. Di Sumatera Utara aja. Sumatera Utara aja. Ada 260 itu peserta PTS yang ada di Sumatera Utara. Kita kategori sekolah tinggi, alhamdulillah kita memperoleh juara kedua. Luar biasa nih, amazing Tribunal. Dan memang itu menjadi suatu kebanggaan juga ya Bang, bagi keluarga besar ya. Nah, ini udah tahun yang kedua ya Bang, kita mengalami yang namanya pandemik Bang. Betul Bang. Ya, dari sisi proses belajar mengajar, dari proses inilah administrasi, bagaimana kampus menyikapi Bang terkait dengan pandemik ini? Ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ini merupakan ya musibah ataupun ya sekaligus juga bagi kita ya untuk selalu menjadi bahan kita untuk terus meningkatkan ya Bang ya, meningkatkan kualitas kita. Nah salah satunya adalah ya alhamdulillah yang namanya kita kampus IT Bang, tentunya jauh-jauh hari sebelumnya ini kita sudah artinya bisa mengantisipasi lah. Ya, kenapa? Karena memang sebelum pandemi ini terjadi ya, kita juga sudah menerapkan yang namanya sistem online ya. Daring ya? Iya, artinya sistem semua kita sistem informasi akademik sudah ada, kemudian juga semacam LMS ya, Learning Management Systemnya juga. Nah tentunya dengan adanya pandemi ini ya mungkin sedikit banyak juga terasa, tapi alhamdulillah kita udah prepare ya Bang? Sudah menerapkan IT. Ya mungkin tidak terlalu besar impactnya Bang. Jadi mungkin
ya kalau mungkin yang non IT mungkin ya harus beradaptasi dulu ya kan. Nah, intinya kan penerapan IT di masa pandemi ini memang sangat optimal dilakukan kan itu kan. Nah, karena tentunya kita sudah mengantisipasinya, sudah menerapkan sistematisasi ya yang terintegrasi di di kampus kita, sehingga dengan adanya pandemi ini ya alhamdulillah tidak terlalu berdampak ya. Sebab kita juga sudah melaksanakan sebelum pandemi ini. Berarti sudah agak terprediksi lah ya bakal akan menuju ke ya, mungkin itu hikmah teknologi dari apa nih Bang kan? Dari pandemi ini kan. Iya, betul. Nah, memang di satu sisi kan Bang, teknologi informasi ini kan nggak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, terkait itu Abang melihat IT zaman atau saat ini perkembangannya seperti apa, Bang? Ya, tentunya kalau kita melihat seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya di di era revolusi industri 4.0 ini menuju 5.0 juga kan? 5.0 tentunya teknologi ini sangat dibutuhkan di seluruh bidang. Betul. Nah, makanya berdasarkan paparan-paparan dari kementerian menyatakan bahwasanya bidang atau jurusan atau prodi yang saat ini sedang sangat dibutuhkan dan memang wajib diterapkan ya di setiap bidang itu adalah salah satunya adalah sains dan teknologi. Nah, jadi kami pikir dengan adanya penerapan ilmiah ini tentunya ini bisa dijadikan ya dasar untuk adik-adik ya calon mahasiswa untuk bisa memilih prodi yang tepat tentunya untuk menghadapi revolusi 4.0 ini seperti itu, Bang. Nah, terkait dengan mahasiswa dan mahasiswinya ini, Bang, kira-kira apa yang bisa Bang ceritakan ke Tribuners terkait prestasi mungkin ya? Mungkin udah ada juga yang bekerja ke luar negeri, ya, atau mungkin di beberapa mitra ya, atau ibaratnya yang bekerja sama dengan sekolah tinggi. Ya, jadi tentunya MOU sudah pernah kita lakukan ya. Antaranya juga tidak hanya di tingkat regional, nasional, tapi juga internasional. Contohnya dengan siapa? Nah, tentunya ada di hub di Thailand. Thailand. Ya. Thailand. Jadi awalnya mahasiswa kita itu magang di situ. Nah, jadi magang, ya, selanjutnya mereka langsung merekrut. Atau jangan-jangan ada konektivitas Abang nih dengan keluarga Abang di Thailand mungkin ya? Jadi ya kita kan ASEAN Bang ya. ASEAN. Okay. Harapannya juga IMTGT itu kan Indonesia, Malaysia, Thailand ya, Growth Triangle itu bisa itu salah satu mungkin bentuk implementasi dari. Nah, mekanismenya itu gimana, Pak? Jadi ya sebenarnya ini ya pertama artinya kerjasama ini tercipta ya mungkin karena ya pertama diawali oleh institusi dulu institusi ya. Kita melakukan kunjungan-kunjungan juga ya, studi banding ke Malaysia ya, kemudian ke Thailand juga ya seperti itu. Nah, jadi implementasi daripada MOU itu adalah salah satunya itu bentuk magang salah satunya, dan magang melalui juga kerjasama dalam penelitian. Nah, sehingga juga dari kerjasama itu ya mereka mungkin tertarik dan mungkin puas dengan hasil daripada mahasiswa kita, dan tentunya mereka juga selanjutnya membuat kontrak kerja. Sifatnya mungkin ya bisa saling membangun sistem kah itu namanya, dan seperti itu. Nah, untuk urusan seperti itu Bang, apakah ada standar atau bagaimana kita bisa, kan nggak semua mahasiswa juga kan, harus ada verifikasi juga Bang, itu kriterianya seperti apa Bang? Nah, jadi di kampus kita itu kita buat namanya UKM Bang ya. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Jadi kita ada 15 UKM atau klub-klub profesi, ada yang namanya programming club, robotic club, publishing, multimedia, English dan seterusnya. Nah, jadi itu merupakan cikal bakal lah, semacam wadah untuk meningkatkan kompetensi dari mahasiswa kita. Ibaratnya kalau di sekolah ekstrakurikulernya lah Bang kan. Jadi harapannya di situ kita membina ya kan mahasiswa kita sebagai
memberikan skill-skill, soft skill lah katakan, soft skillnya ya, supaya mungkin yang tidak diperoleh mereka di bangku kuliahnya itu bisa lebih mengasah ilmu yang mereka peroleh, praktik-praktiknya di situ. Jadi setiap mungkin ada job-job atau project ya, kita lemparkan ke UKM, mahasiswa kita yang ngerjakan gitu kan. Nah, jadi juga dibimbing oleh dosen-dosen ya, jadi setiap beberapa orang semacam kelompok-kelompok lah. Nah, dan tentunya ini juga ada juga permintaan tenaga kerja. Nah, dari situ kita prioritaskan. Jadi setelah memang betul-betul sudah digodok dan sudah terstandarisasi, nah harapannya mereka ini bisa kita kirimkan atau kita kirimkan untuk mengisi lowongan ya, atau permintaan daripada perusahaan atau instansi. Termasuk juga institusi dari pemerintah ya Bang? Iya. Ada juga ya, berkolaborasi seperti itu? Ya, tentunya ada beberapa instansi ya, melalui juga program magang seperti itu awalnya. Program magang ya? Jadi mungkin mereka melihat kemampuan, biasa kan programnya kan cuma 1 bulan magang kan, diperpanjang 2 bulan, diperpanjang kontrak aja sekalian, honorer kan itu, honorer ya. Juga lama-lama nanti diangkat jadi PNS gitu ya Bang. Dan ternyata memang dari relasi itulah ya, adik-adik mahasiswa ini bisa masuk ke ranah itu ya Bang. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, saat ini udah di tahun yang ke-20 nih Bang, udah banyak lah mahasiswa yang itu rata-rata per tahun tuh berapa mahasiswa yang terregistrasi? Yang masuk baru lulusannya kita, lah ya maksudnya. Oh, lulusan. Kita lulusan yang kita hasilkan setiap tahunnya itu berkisar hampir 1.000 Bang ya. 1.000. Dan itu memang STEMIC Triguna Dharma ini dengan Tribun Medan ini ya udah terus berkolaborasi ya Bang. Apalagi kalau misalnya udah wisuda gitu kan. Betul. Menampilkan foto-foto wisudawan dan wisudawatinya. Nah, ini yang menarik nih Bang kalau bagi Tribuners. Terkait dengan price nih Bang, biaya Bang ya. Nah, mungkin sahabat Tribuners yang lagi menyaksikan tayangan ini kan ada juga yang tertarik nih untuk mengetahui berapa sih biaya pendidikan yang ada di STEMIC ini Bang. Jadi untuk biaya pendidikan kita ya, beli pendidikan itu per semesternya itu sebesar Rp3.300.000 per semester. Rp3.300.000 dan itu biaya pendidikannya all in one. Nah, jadi semua situ tidak ada lagi biaya pendaftaran, biaya pembangunan. Jadi semua sudah mencakup di situ. Untuk pembayarannya pakai termin atau memang? Iya, boleh dicicil. Kalau untuk pembayaran awalnya sebesar 1,5 juta, untuk berikutnya bulanannya sebesar Rp450.000 per bulan. Terjangkau Tribuners. Dan sangat memudahkan ya Bang. Insyaallah. Nah, kalau untuk alamat nih Bang, STEMIC Triguna Dharma ini kan home base-nya di Jalan AH Nasution. Ada rencana mau buka kampus baru Bang? Untuk saat ini kita masih terkonsentrasi di situ Bang. Alhamdulillah kita sudah pengembangan lahan. Mudah-mudahan kita sudah ada miliki tanah di sebelahnya. Kita mudah-mudahan mau membangun ekspansi. Ya, harapannya juga ke depan karena mungkin kita butuh lahan yang luas, ya tidak menutup kemungkinan juga kita akan mencari ekspansi keluar. Titik-titik baru ya Bang ya. Titik baru. Dan memang karena situasi pandemi ini saat ini fokus belajar hanya di rumah aja dulu ya. Jadi mungkin turun level kita bisa tatap muka karena memang di AH Nasution itu rame banget tuh Bang. Saya lihat kalau udah pulang-pulang kampus itu kan mahasiswa-mahasiswinya. Nah, ini kan 11 November nih Bang. Oh iya. Katanya mau ulang tahun nih. Iya, betul. Yang ke-20. Apa Bang kira-kira yang menjadi kado lah spesial bagi mungkin bagi calon-calon mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mendaftar atau bergabung ke STEMIC? Ya. Silakan Bang. Jadi sebagai bentuk syukur kita ya, mungkin atas kepercayaan masyarakat kepada STEMIC Triguna Dharma Medan, khususnya kepada mungkin adik-adik calon mahasiswa, mahasiswi yang sudah tamat SMA atau SMK sederajat, kita kasih bonus lah atau dalam rangka ulang tahun, apresiasi dalam rangka milad ke-20 STEMIC Triguna Dharma, yaitu
cashback Rp500.000. Cashback. Ya. Pemirsa Tribuners ya, bagi yang ingin mendaftarkan ke STEMIK Triguna Dharma ini ada momen bagus nih di ulang tahunnya STEMIK Triguna Dharma, cashback sebesar Rp500.000 ya Bang. Nah, untuk jadwalnya Bang, pendaftaran registrasinya itu ada batasan atau ada pakai gelombang? Untuk saat ini kita masih membuka kesempatan di gelombang ketiga, ya ini yang terakhir. Ya, karena udah gelombang ketiga nih Bang. Kita gelombang sampai kapan nih Bang? Sampai dengan tanggal 13 November. Oh, 13 November. Pas satu hari ulang tahun langsung ditutup. Jadi masih memungkinkan lah ya untuk silakan, masih ada waktu ya, lebih kurang 1 bulan lagi ya, untuk bisa kita kasih kesempatan kepada dia untuk bisa bergabung, karena sudah kita gelombang 1 dan gelombang 2 sudah alhamdulillah sudah sukses ya penerimaan, ya tinggal kita menunggu ya sesi terakhir adik-adik yang lain bisa bergabung dengan teman-temannya yang sudah bergabung bersama kita. Oke, ayo sahabat Tribuners, tunggu apa lagi, segera registrasi ke STEMIK Triguna Dharma. Nah ini Bang, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Abang sampaikan kepada pemirsa Tribuners lah ya, dalam menghadapi apalah globalisasi dan teknologi informasi ini Bang, silakan Bang. Ya baik, terima kasih Bang Ramon ya, seluruh Tribuners ya dimanapun Anda berada. Ya seperti kata tadi bahwasanya pandemi ini masih berlangsung Bang ya, masih berlangsung, belum berakhir, sampai 2 tahun. Artinya waktu terus berjalan. Ya benar Bang. Intinya kita tidak perlu menunda-nunda lagi ya, kepada adik-adik yang ingin melanjutkan studinya ke pendidikan tinggi ya, karena kemarin kita survei Bang, yang masuk tahun ini rata-rata yang udah tamat tahun yang malam gitu kan, mereka mungkin nunggu ya Bang, tunggu habis pandemi tahun depan katanya kan. Pas mau daftar udah tamat, mesti apa kan, sementara kawan-kawan yang udah masuk yang lalu udah semester 3 kan, udah tinggal mau selesai Bang, benar-benar. Artinya kita tidak perlu menunggu pandemi ini selesai. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan segera selesai. Amin. Tapi tetap dengan niat yang tulus dan ikhlas ya, sama-sama berikhtiar kita, mudah-mudahan usaha adik-adik sekalian untuk belajar terus, ini namanya jihad Bang kan? Jihad. Tentunya ini bisa berbuah manis dan mungkin tidak berlama-lama untuk segera mendaftar ya, dan tentunya bergabung bersama kami ya. Dan ya alhamdulillah kan udah level 2 ini kita sudah menerapkan yang namanya hybrid learning Bang. Hybrid learning. Jadi ini kombinasi antara learning dan daring, kita tetap pertahankan mungkin yang mata kuliah teoritis untuk dilakukan secara daring, tapi yang mata kuliah praktik kita sudah mulai ya, insyaallah minggu depan kita sudah mulai PTM tatap muka ya, minggu depan ya Bang. Secara terbatas lah. Ya, mungkin ada kuota-kuota ya Bang. Ya, mungkin ini sebagai pelepas rindu juga bagi adik-adik yang pengen sekali untuk betul-betul kuliah katanya, menduduki bangku kuliah. Tapi nggak duduk di bangku kuliah deh Bang. Sampai berdebu bangku kuliah ya Bang. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Dr. Rudi Gunawan, SCMSI. Baiklah Tribuners, tak terasa sudah hampir setengah jam kita berbincang-bincang menggali informasi terkait STEMIK Triguna Dharma Medan. Demikianlah cakap-cakap pendidikan kita pada siang hari ini. Semoga dalam penjelasan tadi kita dapat mengambil manfaatnya. Dan bagi teman-teman Tribuners, segera mendaftarkan diri ke STEMIK Triguna Dharma Medan. Terima kasih buat Bang Rudi, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang setia mengikuti acara ini. Bantu kami like and share seluruh program sosial medianya Tribun Medan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.